Cek. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan, apa kabar? Tuhan kita baik, katakan amin. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, katakan amin. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, semuanya baik dan tidak ada yang tidak baik. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang terbaik bagi saudara. Sekalipun pergumulan ada, walaupun masalah ada, Dia Tuhan yang setia, katakan amin. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari yang luar biasa ini. Kami mendapati roh, jiwa dan tubuh kami baik semuanya dipelihara oleh Bapa di surga. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu hari ini melayani setiap kami, mengurapi setiap kami, menyembuhkan kami hari ini Tuhan. Sebab Engkau adalah yang punya kuasa, Engkau yang punya Tuhan kedaulatan atas setiap kami. Baik jemaat-Mu yang menyaksikan live streaming ini dimanapun mereka berada, Engkau yang melawat mereka dan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka Tuhan. Apapun yang tantangan mereka, apapun masalah mereka, aku percaya Tuhan Engkau sanggup dan Engkau sanggup. Terpujilah nama-Mu Bapa selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya, mari sama-sama kita katakan. Luar biasa Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama kita katakan. Jiwaku berkata, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku sungguh luar biasa. Jiwaku masih ada harapan. Rasa sesak di dada, tapi imanku berkata, Yesusku dahsyat dan
Tuhan berkuasa. Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di samping. Percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Ibadah aku pegang padamu. Mari sama-sama katakan, walaupun gunung itu Engkau luar biasa, tiada Allah seperti Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, entah mengapa asal Kau di samping. Haleluya. Walaupun masalahku masih tetap percaya, saudaraku. Rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Ibadah aku pegang ada, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Engkau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.
Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kuasa-Mu dinyatakan bagiku. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Saudara. Mari sembah Dia. Haleluya. Ora maskana lama bisdamaya lama. Nama Yesus, nama di atas segala nama, katakan amin. Amin. Dia nama yang ajaib, katakan amin. Amin saudaraku. Nama yang luar biasa. Nama di atas segala pergumulan saudara. Nama di atas segala masalah saudara. Nama yang ajaib. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Yes, Lord. Till every dark addiction start to break, and declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Mari katakan. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Your name is love. Yes, Lord. And break every stronghold. Shine to the shadow. Burn like a fire. I just wanna speak in the name of Jesus over fear and soul anxiety, into every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. It's time to the shadow. But light. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Hallelujah. Break every
stronghold, shine to the shadow, berlai kepala. Mari angkat tanganmu, katakan. Saw Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Saw Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, try to the shadow, mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, your name is power, your name is power, your name is, your name is life, and break every stronghold, shine to the shadow, burn light. Sekali lagi sama-sama, your name is power, your name is power, your name is healing. Nama yang menyembuhkan saudara, nama yang memberikan kehidupan, nama yang memberikan jalan. Shine to the shadow, burn light. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Hallelujah. Break every stronghold, shine to the shadow, burn like a fire. Semua suku kaum bahasa bertekulung itu atas nama Yesus, katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi dia, katakan haleluya. Kalau sukacita kami Tuhan, haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu. Amin. Ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Engkaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, harap perlindunganku. Menari daging-Mu, Yesus Kau mulialah nama-Mu,
Oh Yesusku. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari katakan pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku Tuhan. Hidup bersama-Mu, kami mau mengikuti kehendak-Mu yang mulia Tuhan. Tinggalkan masa lalu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Engkaulah sukacita bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam Tuhan, aman di dalam perlindunganku. Berdari bagi-Mu, Engkaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari kata kasih-Mu besar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Engkaulah bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Berdari bagi-Mu, Yesus Kau sukacita. Mulialah, mulialah nama-Mu. Dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, Yesus Kau perlindunganku. Berdari bagi-Mu, Yesus Kau suka. Mulialah, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya, sukacitaku. Coba berikan tos kanan kiri, katakan aku bersukacita pagi hari ini. Dia sahabat kita, katakan amin. Haleluya. Membuatku berarti. Oh, mari katakan hidup yang kupilih membuatku berarti, karena tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan karena kuasa. Karena apa saudaraku? Dapat lakukan kenalan dan Engkau janjikan, Yesus Kaulah sahabat, Yesus Kau yang tak pernah di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus Kaulah sahabat.
sumber kuatku. Engkau yang selalu berada di dalam kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang selalu menjaga. Engkau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Makasih Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau selamanya kami cintai ya Tuhan. Karenanya seperti teladan-Mu ya Yesus Tuhan kami, Engkau berkata bahwa cintakan rumah Bapa menghanguskan-Mu. Biarlah cinta akan Allah membara, menyala-nyala dalam setiap hati kami, sehingga cinta yang membara, yang menyala-nyala, itulah yang menjadi drive dalam segenap kehidupan kami, termasuk dalam belajar firman-Mu ya Tuhan. Berikan hati yang cinta akan firman-Mu, yang haus akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar kali ini tentang keilahian Yesus. Tolonglah kami konsentrasi oleh Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti ajaran dasar Kristen ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan. 2 bulanan yang lalu kalau saya tidak salah, saya membawa materi kemanusiaan Kristus, dan hari ini berlanjut dengan keilahian Kristus, dan sesi yang ketiga tentang Kristus adalah kemesiasan, yang nanti juga bicara tentang apa sih relasi keilahian kemanusiaannya. Saya start dengan yang pertama, kemanusiaan 2 bulanan yang lalu, untuk menunjukkan bahwa Yesus sepenuhnya manusia. Nah, untuk sekarang saya ingin menyampaikan Yesus sepenuhnya Allah. Nah, ada 2 poin sebelum saya membukanya. Mengapa ini jadi penting sekali? Pertama, kalau Yesus hanya manusia, dia tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa. Kalau Yesus hanya manusia, dia tidak bisa menyelamatkan kita.
Dan kalau Yesus hanya manusia, karenanya sia-sia iman kita kepada Yesus. Sama seperti halnya misalnya saya sebagai pendeta misalnya. Terus ketika saya khotbah, ibu bapak mengalami lawatan Tuhan. Terus ibu bapak datang saya, Pak, saya diberkati Tuhan, saya diurapi Tuhan oleh pelayanan bapak. Dan gara-gara itu jadi kemudian mengidolakan saya, bahkan kemudian menganggap saya setengah Tuhan, setengah dewa. Itu bahaya, betul-betul bahaya. Dan potensi itu banyak di gereja karismatik. Pentakosta karismatik seperti kita punya potensi yang berbahaya, mendewakan hamba Tuhan, mendewakan Tuhan. Kita jadi Tuhan gitu. Kita jadi Tuhan tapi T-nya kecil. Dan ini bahaya. Apalagi karismatik Indonesia gitu, yang rata-rata nalar teologinya tidak tinggi-tinggi amat gitu. Ya, ketika hamba Tuhan bilang saya ke neraka demi kalian, jemaatnya tepuk tangan. Ada hamba Tuhan di Indonesia yang berkata, saya ke neraka demi kalian, demi jemaat Tuhan. Saya bertanya lebih jauh ketika saya bertemu dengan pengikutnya, dia disalib tidak? Tidak. Yang masuk ke neraka itu cuma Tuhan, waktu dia mati turun ke dalam kerajaan maut. Itu kan pengakuan iman rasuli, turun ke dalam kerajaan maut. Hanya dia yang turun ke dalam kerajaan maut, tapi kemudian bangkit dari kerajaan maut. Hanya dia. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang klaim saya ke neraka, ngapain tur jalan-jalan? Wah, ini harus kita bilang sorry to say. Untuk yang begini saya akan berani bilang. Saya di forum teolog di Departemen Teologi di Sinode Gereja Bethel Indonesia, saya berani bilang yang begitu sesat. Yang begitu sesat. Ada lagi yang bilang dahulu kala turun naik ke surga. Turun naik ke surga. Ngapain turun naik ke surga? Kapan kita naik ke surga? Waktu kita mati. Kalau kesaksian-kesaksian seperti itu yang memverifikasi tidak ada, yang mengafirmasi tidak ada, gak bisa kita percaya. Paulus saja ketika dia berkata, entah dalam tubuh atau di luar tubuh aku tidak tahu, dibawa ke langit ketiga. Langit ketiga itu sky, space, heaven. Yunani Uranos itu bisa tiga-tiganya, sky, space, heaven. Waktu Paulus berkata aku dibawa ke langit ketiga, itu maksudnya sky, space, heaven, berarti ke surganya Tuhan. Tapi kemudian apa yang Paulus bilang? Dia tidak bercerita surga seperti apa. Dia cuma bilang ada perkataan-perkataan yang tidak boleh aku sampaikan. Malah dia nggak mau menyampaikannya. Dan kemudian apa yang dia bilang? Gara-gara itu kemudian dikirimlah utusan iblis yang menggojlok tubuhnya, yang berupa sakit penyakit. Bayangkan, gara-gara penglihatan tentang surga, kemudian dia diberikan sakit penyakit oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami itu. Supaya apa? Tidak bragging, tidak menyombongkan diri, tidak merasa lebih rohani dibanding yang lain. Dan dia bilang apa? Dia minta 3 kali kepada Tuhan untuk mengangkat itu. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku padamu, karena dalam kelemahan kasih karuniaku sempurna. Ini yang mesti kita pegang betul-betul. Jadi kalau Rasul Paulus saja yang diangkat ke surga tidak menceritakan apa yang dia lihat, lalu kalau tiba-tiba pendeta Sigor bilang begini, oh saya ke surga, saya dibawa Tuhan ke surga, terus saya cerita kepada GBI Sungai Yordan Taman Ratu begitu. Itu kan saya bragging sebetulnya. Apakah saya lebih besar dari Rasul Paulus? Adakah hamba Tuhan yang lebih besar dari Rasul Paulus? Saya mau katakan sebagai dosen Biblika, saya sekarang adalah Associate Professor in New Testament Studies. SK-nya keluar 1 Juni kemarin dari Kemendikbud Saintek. Sebagai seorang pakar Biblika, saya mau berkata, tidak ada orang yang lebih besar dari Rasul Paulus. Kecuali kalau dia mau mati bagi Tuhan, dipenggal kepalanya dan menulis surat yang masuk dalam perjanjian baru. Adakah hamba Tuhan modern yang menulis surat, menulis buku masuk dalam perjanjian baru? Tidak ada. Jadi tidak ada yang lebih besar dari Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus saja bilang ada perkataan yang tidak boleh diucapkan tentang penglihatan di surga, dan kemudian supaya dia tidak sombong, dia diberikan sakit penyakit, diizinkan mengalami itu. Tiga kali minta Tuhan untuk disembuhkan, Tuhan tidak berikan. Tuhan bilang cukup dalam kelemahanmu, kasih karuniaku sempurna. Loh, kalau tiba-tiba ada hamba Tuhan breaking, dia ke neraka, dia ke surga, saya mau beritahu, sesat itu.
Camkan ini betul-betul. Nah, persoalannya begini, banyak orang Indonesia justru suka yang begitu. Karena apa? Orang Indonesia banyak yang masih hidup dalam cara berpikir yang klinik dan mistik. Dan karenanya hamba Tuhan yang begitu dianggap hebat. Salah. Hamba Tuhan yang benar itu harus berbasis pada firman Allah. Hanya berbasis pada Alkitab. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahkan. Firman Tuhan bilang siapa yang menambahkan Alkitab terkutuk loh. Jadi kalau saya menambahi kesaksian saya ke surga, saya ke neraka, saya nambahin loh Alkitab. Paulus saja yang diangkat dia bilang begitu. Petrus yang rasul Tuhan pertama yang disuruh menggantikan Tuhan gak pernah bercerita begitu. Kok tahu-tahu ada hamba Tuhan yang klaim ke surga lah, ke neraka lah. Itu bahayanya. Jadi kita tidak boleh menuhankan manusia. Camkan ini betul-betul. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Nah karenanya itu yang pertama. Yang kedua, kalau memahami Kristus dengan tidak benar terkait keilahiannya, maka kita juga bisa tiba pada kesesatan yang berikutnya. Menganggap misalnya Bapa lebih besar dari anak. Dan kemudian itu akan berlanjut. Roh Kudus paling rendah di bawahnya. Di Indonesia ada juga yang mengajarkan begitu. Ngerasa dirinya paling pintar dan kenal Tuhan dengan pribadi. Jadi dia berpikir Bapa itu yang lebih tinggi, major God. Kemudian anak itu minor God. Baru Roh Kudus ternyata bukan pribadi, cuma power, dunamis. Wah itu salahnya luar biasa begitu. Salahnya luar biasa. Tetapi di mana letak salahnya? Tidak memahami Kristus dengan benar sesuai Alkitab. Akibatnya kalau kayak gitu Bapa lebih besar dari anak. Ini sebetulnya bukan Tritunggal lagi, tapi Triteisme. Triteisme salah satu wujud dari politeisme, yang berarti sebetulnya ada 3 Allah, bukan lagi satu Allah. Kita cuma percaya pada satu Allah, tapi satu Allah itu 3 pribadi. Begitu ya. Nah karenanya slide berikutnya, ini penting untuk kita pelajari. Di abad-abad awal, kebanyakan kelompok Kristen di abad-abad awal itu karena memahami Kristus itu adalah Allah yang jadi manusia, Allah yang berinkarnasi tapi sepenuhnya Allah, maka kemanusiaannya disangkali. Itu yang saya jelaskan 2 bulanan yang lalu. Dia Allah. Masa Allah jadi manusia? Allah kan mulia, Allah kan dahsyat, Allah kan besar, agung. Masa Allah yang transenden, Allah yang jauh di sana mau jadi manusia masuk dalam dunia yang penuh dosa, dunia yang kotor, najis dan seterusnya ini. Akhirnya banyak kelompok Kristen mula-mula menyangkali kemanusiaannya. Artinya kemudiannya seperti yang saya jelaskan 2 minggu lalu, ada yang menganggap tubuhnya semula, ada yang menganggap bahwa dia malaikat lah wujudnya dan seterusnya. Itu zaman dulu, zaman mula-mula. Zaman sekarang kebalikan, banyak orang yang meragukan keilahian Kristus. Kemarin misalnya saya bimbing dalam perkuliahan mahasiswa saya S2 di kampus saya. Kemudian bicara tentang satu topik dikaitkan dengan Allah Tritunggal. Terus saya bawa lagi, kenapa hanya Tritunggal, kenapa tidak Kristologi yang mana Allah adalah sepenuhnya manusia, Kristus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Tapi kemudian dia yang adalah Allah, dia menjadi kepala atas segala sesuatu. Ada di Efesus 1 ayat 10. Kristus adalah kepala segala sesuatu. Terus dia bilang, ya Pak, tapi nanti di Indonesia gimana? Nanti justru jadi kita eksklusif lah, perlawanan segala macam. Nah di situ contohnya. Zaman sekarang ada orang-orang Kristen yang takut menunjukkan identitasnya. Yang takut menunjukkan identitasnya. Takut untuk ketahuan dia adalah Kristen. Karena kalau nanti dia Kristen, dia akan mengalami persekusi. 3 hari yang lalu Bapak tahu kan yang kejadian dengan Charlie Kirk di Utah Valley University. Dia selalu mengadakan talking event, ngajak mahasiswa untuk debate begitu. Dan debate-nya dia, saya kemudian gara-gara event 3 hari yang lalu dia ditembak itu, saya saksikan video-video percakapan debatnya. Gak ada hateful speech di situ, gak ada hateful speech. Tapi kemudian lagi ngomong dia ditembak kena lehernya dan mati sekejap.
mati sekejap. Dan dia adalah, orang bilang far right wing, ada yang bilang right wing, ada yang bilang konservatif. Tapi yang pasti menurut saya dia berani membela imannya di hadapan banyak orang, terutama mahasiswa dan dosen-dosen, dan dia berani challenge mahasiswa dan dosen yang menurut dia sudah menyimpang gitu, jadi ke leftist. Dan kemudian dalam kondisi itu dia jadi punya banyak musuh. Nah, para musuhnya itu menganggap dia itu selalu melakukan hateful speech gitu, perkataan yang kebencian, ujaran kebencian, yang di negeri kita juga ujaran kebencian itu sudah melanggar hukum. Tapi persoalannya adalah ujaran kebencian jadi tuduhan yang kayak karet, bisa dimelar-melarkan gitu. Dan ternyata di Amerika Serikat juga begitu. Nah, penembaknya sudah ditangkap, yang menyerahkan si penembak itu pendeta justru. Jadi keluarganya begitu footage dari video itu muncul wajahnya gitu, orang tuanya kaget, orang tuanya ngomong ke saudara-saudaranya, ngomong ke pendetanya, pendetanya bawa kepada polisi begitu. Dan ternyata orang tuanya itu sangat konservatif, konservatif Christians. Bapaknya sampai stres waktu saya lihat wajah bapaknya, saya bayangkan pasti bapaknya luar biasa tertekan, depresi ngeliat anaknya begitu. Bapak ibunya konservatif Christians, tapi kok anaknya bisa jadi leftist. Nah, ini adalah problem dunia barat di sana. Bayangan saya adalah sangat mungkin ya terbentuk leftist thinkingsnya itu di mana? Universities gitu. Karena rata-rata universitas maju di Amerika Serikat itu leftist pemikirannya. Nah, tetapi terlepas dari itu, keberanian Charlie Kirk menyampaikan itu, menyampaikan pikiran-pikirannya, menyampaikan pemahamannya tentang firman Allah. Ada risiko dia ditembak dan dia menghadapi risiko itu. Begitu. Dan bagi saya, terlepas dari perdebatan, ada yang bilang begini, yang bilang begitu, menurut saya dia berani menghadapi itu. Dan menjadi aneh ketika freedom of speech kemudian dihajar dengan shooting. Nah, jadi begini, poinnya adalah apa? Kalau kita takut gara-gara bearing the name of Christ, saya mau beritahu, dimanapun persekusi itu mungkin terjadi. Gak cuma di Indonesia, bayangin Amerika Serikat, land of freedom. Saya posting di medsos saya, land of freedom no longer one. Udah gak lagi gitu. Masa perkataan dilawan dengan penembakan, ya kan? Terlepas dari orang kiri bilang dia begini begitu ya, termasuk sebagian teman saya. Tapi saya respons begini, tetap saja tidak boleh kemudian ditembak hanya gara-gara itu. Tapi saya mau beritahu, kalau kita berjalan dalam iman kita, sangat mungkin kemungkinan itu ada kemanapun kita pergi. Jadi jangan takut bearing the name of Christ begitu, jangan takut. Bukan berarti kemudian ya udah yuk kita pakai kalung gede-gede, kalung salib gitu. Bukan berarti seperti itu juga. Kita pakai anting salib, nggak perlu begitu juga. Paling penting identitas Kristen kita bukan lewat ornamen seperti itu, tetapi lewat kehidupan yang menyinarkan firman Allah. Kehidupan yang menyinarkan kebenaran Allah harus seperti itu, gitu. Itu jauh lebih penting. Nah, slide berikutnya, saya mau bawa kepada bukti-bukti di dalam Alkitab, pernyataan-pernyataan atau penegasan langsung kitab suci tentang itu. Ini bukti yang pertama. Jadi kalau kita lihat di dalam Roma 9 ayat 5, kemudian Ibrani 1 ayat 8, Yohanes 1 ayat 1, kita akan lihat salah satu dari teks ini. Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14-nya berkata, dan firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia itu bahasa Yunaninya sarx egeneto. Sarx itu daging. Jadi bukan sekedar jadi manusia, firman itu telah menjadi manusia. Nah, menjadi manusia itu sarx egeneto. Sarx itu daging. Jadi bukan sekedar manusia, tapi manusia betul-betul manusia seperti kita. Ada dagingnya begitu. Ini 2 bulan yang lalu. Dan kemudian dikatakan
diam di antara kita, kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi penegasannya dia anak tunggal Bapa, kemudian dia jadi manusia, sepenuh-penuhnya manusia, sama seperti kita sekalian manusia, begitu ya. Kemudian kalau memang bisa tayangkan Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Kita akan trace bukti-bukti dari Alkitab ya. Nanti Ibu Bapak silakan betul-betul diserap. Nah, ini pernyataan Thomas. Biasanya gini, biasanya orang Kristen menganggap Thomas kurang iman kan? Ya kan? Betul kan? Kita biasanya diajar Thomas itu sosok yang kurang iman dan dianggap rasul yang paling lemah. The weakest apostle begitu. Padahal sebetulnya saya mau beritahu, the strongest apostle is Thomas. Kenapa? The one and only apostle yang berkata Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. The one and only. Dan karenanya waktu Tuhan bangkitkan, Yudas Iskariot sudah keluar, tinggal 11 orang. Tapi satu ketika Yesus menampakkan diri dengan 10 orang, Thomas nggak ada di situ. Ya, terus ketika Tuhan pergi lagi, 10 orang bilang begini, Thomas, kemarin kami melihat Tuhan menampakkan diri. Thomas bilang apa? Kalau aku belum melihat perutnya yang tertombak, tangannya yang berlubang paku, aku tidak percaya. Banyak orang bilang itu iman yang jelek, iman yang harus percaya. Sebetulnya tidak persis tepat seperti itu. Thomas butuh bukti, bukan bahwa dia tidak percaya. Thomas butuh bukti berarti iman itu harus dibuktikan. Makanya orang yang berkata bilang begini, terima saja, imani saya, percaya saja, jangan pakai otak. Itu salah betul-betul. Itu salah betul-betul. Beriman bukan berarti tidak bisa engage with your mind. Justru kebalikannya, beriman justru apa yang kau imani harus engkau kelola dalam pikiranmu. Sehingga engkau tahu mengapa engkau percaya, karena begini, dan begini. Harus begitu. Maka Thomas tidak mau memiliki blind faith, iman yang buta. Banyak pengkhotbah yang berkata, terima saja, percaya saja, jangan pakai otak. Ini perkataan yang konyol sebetulnya. Kalau nggak pakai otak, pakai apa? Dengkul. Kalau nggak pakai otak, pakai apa? Kita ngomong, kita dengar di telinga, diprosesnya di mana? Di otak kan? Kita rasa pun sebetulnya rasa kita bukan di sini. Ini isinya cuma jantung dan paru-paru. Tapi waktu kita merasa itu sebetulnya di mana? Di kepala. Waktu kita ingin sesuatu itu di mana diprosesnya? Di kepala, di otak kita. Pikiran, perasaan, kehendak, kemauan diprosesnya di otak. Jadi kalau bilang jangan pakai otakmu, itu namanya udang. Udang gak ada otaknya kan? Gak ada otaknya. Makanya orang bilang otak udang. Udang memang enak dimakan. Tapi sayangnya saya alergi. Jadi saya tidak bisa makan udang. Jadi kalau saya makan sama istri saya, dia pilih seafood, saya pilihnya land food, ayam dan teman-temannya. Nah, bukan berarti jadi nggak boleh pakai otak, justru harus pakai otak. Otak ini penting sekali. Itu sebabnya misalnya kenapa saya kuliah lagi. Sudah doktor, saya jadi dosen, saya kejar dengan tugas tanggung jawab saya. Saya sekarang juga ngajar di STT LED sebagai sekretaris yayasan dinaungi oleh Abah Love Ministries, dan saya jadi sekretaris yayasan yang menaungi STT itu, dan saya juga ngajar, ada S2 yang saya ajar, bimbingan penulisan tesis mereka saya yang pandu, 57 siswa bisa dibayangkan, 57 mahasiswa S2 saya ajari mereka betul-betul, dan selalu yang saya tekankan, percaya kepada Kristus justru harus memberdayakan otak. Harus wajib gitu. Nah, karenanya Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memberdayakan otak kita melakukan seperti yang Thomas lakukan. Jadi waktu dia minta bukti itu bukan bahwa dia tidak percaya, tapi dia tidak ingin punya blind faith. Iman yang buta. Imannya harus bisa dibuktikan. Kalau dia percaya Yesus yang bangkit, maka Yesus yang bangkitnya harus ada. Begitu.
Maka kemudian pertemuan minggu berikutnya Yesus ketemu, dan Yesus ketemu bilang, nih taruh tanganmu di sini dan jangan tidak percaya lagi. Artinya Tuhan mau bilang apa sebetulnya di situ? Tuhan justru sebetulnya ngikutin Thomas punya kemauan. Tuhan ngikutin Thomas punya cara berpikir, bahwa dia tidak ingin punya blind faith, tidak ingin punya iman buta, tapi iman yang bisa dibuktikan. Maka kemudian Tuhan tunjukkan buktinya. Artinya Tuhan apa? Tuhan memenuhi kemauan Thomas loh di situ. Dan apa yang terjadi? Pengakuan yang tidak pernah ada dalam perjanjian baru, sepanjang perjanjian baru, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan perhatikan, dia bilangnya bukan engkau adalah Tuhan dan Allah, tapi dia berkata apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi itu bukan bahwa dia tidak beriman, dia tidak percaya, tapi justru iman yang dia miliki bukan blindfolded faith begitu, bukan yang ditutup rapat-rapat, iman yang buta, bukan seperti itu. Makanya salah seorang bapak gereja, Ambrosius kalau saya tidak salah, berkata gini, fides quaerens intellectum, bahasa Latin. Fides quaerens intellectum artinya faith seeks understanding. Sekarang nih saya percaya dia adalah Allah, saya percaya dia adalah Tuhan. Mungkin saya belum mengerti, tapi iman yang sejati itu harus membawa saya berusaha mengerti apa yang saya imani. Dan pengertian itu akan makin lama makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, dan makin bertumbuh. Sampai pada titik apa? Intim betul-betul dalam pengenalan akan Tuhan. Intimasi itu sebetulnya bukan hanya berdoa, berpuasa. Kebanyakan kita di Pentakosta Karismatik, kita diajarnya untuk berpuasa, berdoa sebanyak-banyaknya. Tapi jarang sekali yang mengajak untuk baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Dalami kebenaran sebanyak-banyaknya. Kenali Tuhan dari Alkitab kebenaran sebanyak-banyaknya. Kenali bahwa dia adalah Allah yang jadi manusia sebanyak-banyaknya. Jarang sekali yang mengajarkan begitu. Di gereja-gereja Pentakosta Karismatik. Itu sebabnya saya memilih jalan yang tidak banyak dipilih orang. Begitu. I'm a Pentecostal pastor, saya pendeta Pentakostal, tapi saya memilih di sini. Ini jalur yang sebetulnya sunyi senyap karena tidak banyak yang memilih itu. Tidak banyak. Dan hanya Sungai Yordan GB yang meminta khotbah pengajaran seperti ini. Agak lain dikit gitu kan. Agak lain gitu. Hanya Sungai Yordan yang ngundang saya untuk khotbah pengajaran. Gereja-gereja yang lain enggak. Bahkan kemudian saya kan biasanya ngatur schedule saya September tahun sebelumnya untuk tahun berikutnya gitu. Jadi saya bikin schedule saya setahunan begitu. Salah seorang teman saya bilang begini, Pak Sigor, sorry ya, tahun depan ini 2023, tahun depan untuk 24 kami nggak undang Bapak lagi. Kenapa? Khotbah Bapak berat. Oh ya udah, nggak apa-apa. Saya nggak bilang gini, ya udah saya ringanin deh. Enggak, saya nggak mau. Demi diundang lagi saya ringanin deh. Nggak mau saya. Ini adalah jalan sempit yang saya pilih. Kalau bahasanya animasi itu, film animasi, jalan ninja. Ini jalan ninja saya. Kenapa? Saya punya beban. Saya harus mengajar umat Tuhan supaya cerdas di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Supaya tidak bisa ditipu daya. Dan ketika orang bilang, Tuhanmu 3, Bapak bisa merespon, sorry Tuhan saya nggak 3. Kamu salah kalau kamu bilang Tuhan saya 3. Oh Yesus kan cuma manusia, cuma nabi. Oh salah kamu kalau kamu bilang Yesus cuma manusia dan nabi. Kenapa? Saya udah dijelasin sama Pak Sigor. Misalnya begitu kan. Dan sukacita saya apa? Kalau saya nanti pulang ke rumah Bapak di surga, saya bisa bilang sama Bapak di surga, Bapak, aku telah mengajar umatmu tentang kebenaran akan engkau. Sekalipun mungkin tidak banyak yang menyukai model seperti itu, tapi saya konsisten sampai saya engkau panggil pulang mengajarkan itu. Itu yang betul-betul saya mau hidupi. Nah berikutnya, balik ke slide saya. Bukti yang kedua adalah kesamaan antara Yesus Kristus dengan Tuhan Allah. Ada banyak kesamaan. Slide berikutnya. Yang pertama kesamaannya, ya di slide berikutnya, setidaknya ada 8 pokok kesamaan. Yang pertama, sambil berproses ya. Oke, di sini belum tayang. Pertama, nama Allah. Dalam Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani, nama Allah disebut YHWH. Ada yang menyebutnya Yahweh, membacanya, ada yang menyebutnya Yehova. Ya. Kemudian ada yang hanya membacanya YHWH.
Nah, sebetulnya orang Ibrani sendiri, kalau ibu bapak ke Yerusalem misalnya, tuh rohani ke Israel, maka orang Yahudi Israel tidak akan menyebut YHWH, Yehova atau Yahweh. Karena itu mereka tidak mau ucapkan, bagi mereka itu haram, larangan. Dasarnya sebetulnya salah satu perintah Allah dalam 10 perintah Allah, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Makanya nggak boleh nyebut Tuhan Yahweh. Lalu nyebutnya bagaimana? Yahweh itu kemudian diubah jadi Adonai, artinya Tuhan, atau Elohim jadinya Allah. Jadi kalau ada inskripsi YHWH, mereka entah menyebut Adonai atau menyebutnya Elohim. Nah, Alkitab kita bahasa Indonesia, kalau ibu bapak menemukan TUHAN huruf besar semua, kemudian ALLAHA-nya saja yang besar, jadi Tuhan Allah, Tuhannya huruf besar semua, maka sebetulnya Tuhan yang huruf besar semua itu di teks Ibraninya adalah YHWH atau Yahweh. Nah, Allahnya Elohim. Nah, kenapa diterjemahin Tuhan? Karena Yahweh Elohim. Kalau disebut Allah kan jadi kacau. Maka Yahwehnya diterjemahkan secara bebas Tuhan dengan huruf besar semua, kemudian Allah. Tapi kalau ibu bapak misalnya melihat Tuhan Allah, T-nya besar, UHAN-nya kecil, ALLAH semuanya besar, maka Ibraninya itu sebetulnya adalah Yahweh Adonai. Yahweh Adonai, Adonai itu artinya Tuhan, Lord. Sementara Elohim itu artinya God, begitu, ya. Nah, ketika kemudian perjanjian lama bahasa Ibrani yang menggunakan Yahweh diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, PL bahasa Yunani, namanya Septuaginta, maka YHWH atau Yahweh Yehova tadi diterjemahkan jadi Kurios. Nah, kemudian ketika PB menggunakan teks perjanjian lama, seringkali PB dan termasuk Tuhan Yesus lebih pakainya yang bahasa Yunani daripada yang bahasa Ibrani, begitu. Nah, ketika Tuhan Yesus menggunakan kurios, Tuhan gunakan kepada Allah juga kurios, tapi Tuhan juga kemudian digunakan kepadanya kurios. Dengan kata lain, istilah kurios atau Tuhan di perjanjian baru yang ditujukan pertama-tama kepada Allah, kemudian kepada Yesus, itu terjemahan perjanjian lama dari YHWH sebetulnya. Dengan kata lain apa? Perjanjian baru mau mengidentifikasi Yesus di perjanjian baru itu sama dengan Yahweh di perjanjian lama. Dan ayatnya banyak. Ayatnya banyak. Nanti saya tunjukkan 1-2. Saya buka dulu teks Alkitab. Saya tunjukkan satu hal terkait dengan ini. Mari kita buka, tolong tayangkan Yohanes 8 ayat 58. Saya agak tunjukkan sedikit terkait poin yang pertama. Boleh tayangkan juga di layar. Mari kita buka Yohanes 8 ayat 58. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Bahasa Indonesianya buyar sebetulnya. Bahasa Indonesianya buyar. Tapi kalau bahasa Yunaninya malah jadi sangat jelas. Dan jelasnya karena jadi kelihatan yang Yesus mau rujuk itu kemana. Saya bacakan bagi Bapak sekalian. Ini harus diingat Yohanes 8 ayat 58 ini ya. Karena ini ayat yang sangat penting, karena ini yang salah satu menunjukkan keilahian Yesus. Dalam misalnya King James Bible, Jesus said unto them, "Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am." Before Abraham was, I am. Nah, yang menjadi catatan pentingnya adalah I am-nya. I am. Nah, kalau kita lihat bahasa Yunani, maka ya dituliskan begini. Saya baca saja Yunaninya, Ibu Bapak percaya nggak percaya terima saja ya. Percaya saja saya, karena saya dosen Yunani di STFT Jakarta. Dan bisa dikatakan saya salah satu dari renowned biblical New Testament scholars di Indonesia. Jadi kalau tanya siapa dosen PB, salah satu yang bukan untuk menyombongkan, tapi untuk sekedar memberikan jaminan mutu. Untuk memberikan jaminan mutu bahwa yang saya sampaikan benar adanya. Apen
autois Yesus, amen amen lego humin, prin Abram genestai ego eimi. Ya, kalau saya terjemahkan begitu ya, maka Yesus berkata amen amen. Inggrisnya kan di situ, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Nah, Yunaninya bukan sesungguhnya, Inggrisnya jadi verily verily. Yunaninya itu adalah amen amen. Tapi sayangnya terjemahan rata-rata tidak ada yang menerjemahkan amin, tapi sesungguhnya. Verily, verily atau truly, truly. Jermannya wahrlich gitu. Nah, sebetulnya amin, amin. Yesus gunakan gitu. Nah, berikutnya, lego humin, aku berkata kepadamu, prin Abram, sebelum Abraham, genestai, sebelum Abraham ada, ego eimi, aku ada. Ego eimi itu aku ada. Nah, yang menarik adalah apa? Pernyataan sebelum Abraham ada atau sebelum Abraham jadi aku telah ada, itu adalah jawaban Tuhan, jawaban Yahweh kepada Musa ketika Musa berkata kepada Allah, ya ini nih baru nongol di depan, di sini malah nggak nongol. Ketika Musa datang kepada Allah, terus Musa bilang begini, nanti kalau orang Israel bertanya siapa namamu, aku mesti jawab apa? Ingat perkataan ini? Maka Tuhan bilang apa dalam versi Indonesia? Aku adalah aku. Bahasa Ibraninya ehye asher ehye. Aku adalah aku. Ehye asher ehye. Ada yang tahu di mana ayatnya? Keluaran berapa? 3 ayat 14. Boleh tayangkan. Keluaran 3 ayat 14. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Ini salah satu yang paling penting ketika kita bicara keilahian Kristus. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ribet kan bahasa Indonesianya? Ribet kan? Ribet bahasa Indonesianya. Dan memang bahasa Indonesia di Alkitab kita seringkali ribet. Tetapi sebetulnya keribetannya juga karena susah untuk menerjemahkan yang aku. Balik ke ayat itu ya, aku adalah aku itu. Bahasa Ibraninya ehye asher ehye. Ehye itu aku adalah aku. Nah, ketika diterjemahkan ke bahasa Yunani, terjemahannya ego eimi. Ego itu aku, eimi adalah, tapi juga ada subjek orang pertama tunggal, sehingga ego eimi itu menerjemahkan aku adalah aku atau ehye asher ehye itu. Kembali ke Yohanes 8 ayat 58. Maka ketika Yesus bilang, aku berkata kepadamu sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Pendengar Yahudi yang mendengar Yesus ngomong saat itu ngerti yang Yesus maksud apa. Apa yang Yesus maksud? Keluaran 3 ayat 14 waktu Musa berkata, aku adalah aku, waktu Allah merespons Musa, Yesus bilang ego eimi, dan terjemahan Yunaninya juga ego eimi. Berarti Yesus mau bilang apa? Yang ngomong dengan Musa adalah Yesus. Itu sebabnya orang-orang Yahudi ngerti. Makanya tayangkan ayat 59. Apa yang terjadi di situ? Kita baca 1, 2, 3. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Mengapa melempari batu? Ini hukuman rajam, rajam batu. Rajam batu diberikan untuk siapa? Yang menghujat Allah. Orang yang menghujat Allah dalam perjanjian lama dihukum mati dengan dirajam dengan batu. Kalau begitu berarti apa? Orang-orang Yahudi ini mengerti bahwa Yesus sedang menyatakan dirinya sama dengan Yahweh, sama dengan Allah. Jelas sekali orang Yahudi mengerti. Nah, ketika kita baca sebagai orang Indonesia, kita nggak ngerti konteksnya apa. Kadang nggak dijelasin di situ.
Nah, itulah tugas hamba Tuhan, pengajar, untuk menjelaskan. Maka Yesus mau bilang apa? Yahweh yang ngomong sama Musa itu aku, itulah aku. Makanya dia bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada. Jadi itu sebetulnya ego eimi yang adalah aku yang diucapkan Yahweh menjawab Musa ketika Musa bertanya, nanti kalau orang Israel nanya namamu, aku mesti jawab apa? Jelas sekali. Sekarang saya ingin mengutip Pak Ahok. Pak Ahok pernah bilang begini, saya lupa di gereja mana. Hanya dua kemungkinan ketika ada orang yang mengaku bahwa dia adalah Allah. Dua kemungkinan. Pernah dengar atau pernah baca, pernah nonton videonya? Pak Ahok bilang begini, dua kemungkinan. Yang pertama, orang itu gila. Itu yang pertama. Orang itu gila. Yang kedua, dia beneran Allah. Dia beneran Allah. Sebab kalau misalnya saya datang ke GB Sungai Yordan, hai umat Sungai Yordan, dengarlah, akulah Allah. Kira-kira respons ibu bapak bilang gimana? Saya sudah strip, kan gitu. Kalau saya mengklaim saya Tuhan Allah, berarti saya strip. Dan ibu bapak silakan bawa saya ke sumber waras, bawa saya ke sana gitu, karena saya sudah strip. Kira-kira begitu. Dan sebetulnya secara psikologis ada loh penyakitnya. Ada penyakitnya, namanya messianic syndrome. Ngerasa dirinya Mesias. Nah, kalau hamba Tuhan menampilkan dirinya hebat, suci, kudus, saleh, dekat dengan Tuhan, itu hamba Tuhan yang begitu itu punya penyakit messianic syndrome. Dari pertamanya apa? Yang paling pertama apa? Arogan. Kalau ibu bapak mulai punya arogansi, hati-hati. Kalau dibiarin lama-lama bisa naik. Dari situ munculnya apa? Megalomaniak. Ngerasa megaloman, manusia hebat. Dari megalomaniak nanti bisa naik lagi. Ujungnya ngerasa diri adalah Mesias atau Tuhan. Dan ini penyakit, gangguan psikologis. Gitu, ya. Dan sebetulnya dia dua arah. Jemaat yang mengeluh-elukannya juga berdosa untuk itu. Hati-hati Bapak, jangan eluh-elukan manusia. Jangan agungkan manusia. Kita menyesatkan dia. Lama-lama dia bisa ngerasa dirinya Mesias. Ini harus hati-hati ini, ya. Nah, karenanya kalau Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku ada, aku telah ada. Berarti apa? Cuma dua kemungkinan. Dia gila atau dia ngomong yang sebenarnya, yang berarti dia adalah Tuhan Allah. Nah, kalau saya akan berkata, saya yakin sekali dia Tuhan Allah. Mengapa? Dia konsisten menyatakan itu dalam seluruh kitab suci di perjanjian baru. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga, orang-orang Yahudi Kristen sejak awal beribadah kepada Yesus yang adalah juga manusia. Ini menunjukkan bahwa bagi orang-orang Kristen mula-mula, Yesus Kristus juga adalah Allah. Bahkan misalnya waktu dia mau naik ke surga, apa yang dilakukan sebelum dia naik? Para murid sujud menyembah. Para rasul, para murid sujud menyembah. Dengan kata lain, sejak mula sekali para rasul, para murid mengakui Yesus yang mereka lihat, sosok badani yang mereka lihat, mereka juga pahami adalah Allah yang jadi manusia tadi. Karena mereka sujud menyembah. Mengapa? Karena sujud menyembah hanya dilakukan terhadap dua hal. Dewa-dewa yang diekspresikan lewat patung-patung dan kemudian raja-raja. Nah, berarti kalau mereka menyembah Yesus di situ, bukan patung toh, dan bukan raja, dengan kata lain mereka menyembah Allah. Dan itu pernyataan iman paling awal sekali dari gereja mula-mula, Nah, kemudian ibu bapak yang terkasih, keempat, Allah pencipta disejajarkan dengan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal 1 mulai dari ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Keutamaan Kristus. Ayat 15.
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini jelas sekali firman Allah. Segala sesuatu. Berarti ada yang tidak diciptakan? Tidak ada. Berarti kalau kayak begitu, firman Allah menegaskan Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Nah, karenanya Bapak yang terkasih, ini poin yang betul-betul penting sekali. Penting sekali. Mengapa? Tuhan yang kita percaya bukan imajinasi manusia. Tuhan yang kita percaya bukan ciptaan nenek moyang kita. Tuhan yang kita percaya bukan ciptaan agama suku kita. Saya orang Batak. Dan orang Batak dahulu kala beragama Malim. Orangnya disebut Parmalim. Dan orang Batak menyembah waktu itu disebut Debata Mulajadi Nabolon. Yang artinya cuma Debata itu dari Dewata, karena bahasa Batak itu agak mirip dengan Sansekerta. Jadi Debata itu sebetulnya Dewata. Ditambahkan Mulajadi Nabolon. Mulajadi itu penyebab segala sesuatu. Nabolon itu yang besar, yang agung. Kira-kira jelas nggak siapa yang dimaksud? Jelas nggak? Nggak jelas. Nggak jelas. Ini sama seperti ketika Paulus pergi ke Athena, ada patung di situ, ada tulisan kepada Allah yang tidak kami kenal. Dan rerata yang disembah tidak dikenal. Dan sebagian yang kemudian disembah disematkan nama. Tapi siapa yang menamai? Ya nenek moyang kita. Bedanya dengan Tuhan Yesus. Dia Allah yang tidak dikenal itu. Dan Dia Allah yang kemudian memperkenalkan dirinya. Dan cara memperkenalkan dirinya bagaimana? Dengan jadi manusia. Dengan jadi manusia. Karenanya Tuhan kita bukan ciptaan rekaan nenek moyang kita, budaya kita, suku kita. Tidak. Mereka tidak mengenal siapa Allah yang mereka sembah. Dan sebetulnya Allah cuma satu kan? Allah kita, Allah mereka juga. Hanya mereka tidak tahu siapa Allah yang mereka sembah. Tetapi Allah yang disembah dalam berbagai macam wujud itu, Allah itu datang jadi manusia memperkenalkan dirinya. Maka the one and true God is only Jesus Christ. Harusnya hari ini tadi saya janjian dengan salah seorang anggota jemaat atau tetangga di sini untuk saya doakan anaknya. Tapi karena kemarin dia bilang dia tidak bisa, saya udah bikin janji dulu dengan mahasiswa S2 saya di selatan. Jadi saya tidak bisa. Tadi Sabtu saya doakan orang, itu kali kelima. Yang awal sekali itu sampai pintu gereja kami roboh gitu, ditabrak oleh penatua yang ditabrak oleh dia. Jadi dari manifestasinya luar biasa liar gitu, berkurang sekarang sudah jauh lebih tenang. Dan saya ingat banget dalam beberapa kali kalau saya doain pelepasan, kalau mau tampil seperti apa, saya ketawa aja udah. Nggak ada takut-takutnya saya. Kenapa? Kamu iseng banget. Kamu kan cuma malaikat. Kamu ngaku-ngaku dewa. Kamu kan cuma malaikat yang jatuh. Maka kemudian saya bilang, kamu tuh ciptaan Tuhanmu, penciptamu, Yesus Kristus. Kamu dengar baik ini. Nggak ada takut-takutnya. Dan mereka tahu betul. Mengapa? Karena firman Tuhan bilang, iblis pun percaya Tuhan ada. Iblis pun percaya Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Iblis percaya loh. Pertama Allah ada. Yang kedua Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Iblis betul-betul percaya. Tapi tidak tunduk. Tidak tunduk. Maka kita nggak boleh hanya percaya. Kita harus tunduk. Nah karenanya menjadi percaya kepada Kristus yang adalah Allah harus nampak lewat kehidupan kita sehari-hari. Nah berikutnya, ketujuh, Yesus mengampuni dosa yang hanya dimiliki oleh Allah.
Markus 2 ayat 5 kepada orang yang lumpuh, Yesus bilang gini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang-orang Yahudi bilang, "Siapa dia mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah yang mengampuni dosa?" Orang Yahudi ngerti waktu orang lumpuh itu Tuhan bilang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang Yahudi ngerti Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, atau dengan kata lain, Yesus menyatakan dirinya adalah Allah. Mengapa? Dalam konsepsi teologi orang Yahudi, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Maka ketika Tuhan bilang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," orang Yahudi bilang, "Siapa dia mengampuni dosa? Kan cuma Allah yang mengampuni dosa." Yang berarti Yesus mau menyatakan secara tidak langsung dia punya kuasa mengampuni dosa, yang berarti dia adalah Allah. Orang Yahudi ngerti sekali ini. Dan terakhir, umat perjanjian lama disebut sebagai saksi-saksi Yahweh atau Yehova. Tapi ini gak ada hubungannya dengan saksi Yehova gitu ya, gak ada hubungannya. Tapi di perjanjian lama Israel disebut saksi-saksi Allah gitu. Nah, kita orang-orang percaya menjadi murid-muridnya yang juga adalah saksi-saksi Kristus. Nah, ini yang harus dihidupi oleh kita sekalian. Slide berikutnya terkait dengan kematian. Ini juga yang membedakan bahwa dia adalah Allah dan kita cuma manusia. Cuma manusia betul-betul. Di slide ini dikatakan begini, "Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa exousian, itu berotoritas, memberikannya, teinai to give, berkuasa lagi exousian untuk mengambil kembali, palin laben tadi to take back. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Artinya apa? Saya mau beritahu, kalau kita mati, apakah kita menyerahkan nyawa kita atau nyawa kita diambil dari kita? Nyawa kita diambil. Waktu kita mati, nyawa kita diambil. Nyawa kita diambil karena kita berikan atau karena memang diambil dari kita? Bukan karena kita berikan, karena kita memang tidak bisa menolak, pasti diambil. Nah, waktu diambil, bisa kita ambil balik nggak? Jangan dulu, gue tarik balik deh, masuk gitu deh. Nah, nggak bisa begitu, gitu kan? Dan satu-satunya di dunia yang mati karena memberikan nyawanya dan kemudian mengambil balik nyawanya hanya Yesus. Gak ada sepanjang dari sejak Adam lahir sampai nanti manusia terakhir lahir sebelum akhir zaman yang begitu, cuma Yesus. Tidak ada juga kemudian cerita-cerita manapun yang berkisah seperti itu. Dia memberikan nyawanya untuk mati, setelah itu dia ngambil lagi nyawanya, hidup bangkit lagi sebagai orang hidup. Tidak ada selain Yesus. Dan kalaupun ada dongeng dan kita bisa ciptakan dongeng, itu cuma dongeng. Sementara Yesus yang memberikan nyawanya dengan sukarela mengambilnya kembali terwujud dalam kebangkitan, saksinya banyak. Para rasul. Dan kesaksian para rasul dan para murid yang lain di 1 Korintus 15 dikatakan ada berapa banyak saksi? 500 saksi. Dan waktu Paulus nulis 1 Korintus 15 dikatakan di antara mereka sudah ada yang meninggal, tapi sebagian besar masih bersama dengan kita. Paulus itu sedang memberikan semacam pertanggungjawaban hukum legal. Disebutkanlah saksi-saksi itu. Tujuannya untuk apa? Untuk meneguhkan bahwa event kebangkitan Kristus bukan isapan jempol, bukan dongeng, bahkan bukan halusinasi, tapi betul-betul nyata dalam dunia fisik, dan saksi-saksinya adalah 500 orang ini. Dan apa yang luar biasa dari situ? Ibu bapak, saya mau tanya nih. Ibu sudah menikah? Sudah. Suami di mana? Ibadah kedua. Saya mau tanya, suami ibu kira-kira rela mati buat ibu nggak? Nggak tahu ya. Nanti tanya ya bu kalau ibadah kedua. Kata Pak Pendeta Asigor, saya disuruh nanya, kamu rela mati nggak untuk saya? Pak Wel punya istri pak? Di mana istri bapak? Di rumah. Kira-kira bapak rela mati nggak untuk istri bapak? Jujur li pak? Enggak. Dia bilang enggak. Oke, kalau gitu kita biarkan beliau merenungkan dulu ya. Pak, saya mau tanya bapak nih, Pak pendamping saya. Bapak rela mati nggak buat istri?
Istri beliau nggak ada soalnya. Saya mau tanya yang suami istri datang di belakang ini, Pak, Bapak ya, Bapak berdua suami istri ya Pak? Betul ya? Mumpung ada istri di sini, boleh ngegombal. Saya mau tanya, Bapak rela mati nggak buat ibu? Enggak. Enggak, katanya begitu. Makanya gini, kalau waktu pacaran, orang tua juga kasih tahu sama anak-anak ya, anak-anakmu yang remaja, pemuda, kalau pacaran, terus laki-lakinya bilang gini, aku cinta mati padamu dan aku ingin sehidup semati. Jangan percaya, itu gombal. Kenapa? Sehidup semati kan satu hidup, satu mati. Ya kan? Itu kan satu. Seia itu sekata, satu kata kan begitu. Jadi kalau sehidup semati, yang satu hidup, yang satu mati. Berarti kalau dia mati, yang lain nggak mau ikut mati gitu. Jadi jangan percaya dengan gombalan itu. Nah sekarang kalau Pak batuk kenapa Pak? Takut ditanya ya Pak. Nah ibu bapak yang terkasih, kalau sama untuk istri atau untuk suami saja kita belum tentu mau mati. Kira-kira kita mau nggak mati buat orang lain? Sebagian besar akan berkata tidak kan? Dan dalam sebagian besar kasus tidak juga kan? Kan begitu ya? Nah kira-kira kalau Petrus, Paulus, semua rasul yang lain mau mati demi Kristus, kira-kira kenapa mereka mau mati demi Kristus? Kira-kira kalau Kristus yang bangkit itu dongeng, mau nggak mereka mati buat Kristus dongeng? Gak akan sama sekali. Jadi waktu saya tanya tadi, sebetulnya untuk menunjukkan bobot dari kerelaan para rasul mau mati bagi Kristus. Dulu Richard Nixon, salah seorang presiden Amerika Serikat, kalau saya tidak salah ada kasus Watergate. Kemudian dipanggillah oleh FBI itu 20 orang. Awalnya bersaksi A. Setelah 2 minggu diinterogasi, berubah, mereka ngaku jujur. Kalau kita berbohong, ada limit tertentu ketika kita diinterogasi, kita akan berkata, iya saya bohong. Tapi kalau rasul udah disembelih, dipenggal lehernya, dipotong, disalib terbalik, dicambuk-cambuk, disiksa segala macam, terus tetap berkata Yesus adalah Tuhan dan Allah, tetap berkata bahwa Yesus bangkit. Kira-kira Yesus bangkitnya kebenaran atau bohong? Kebenaran. Karena tidak ada orang yang rela mati untuk sebuah kebohongan. Tidak ada. Tidak ada orang rela mati untuk sebuah kebohongan. Bahkan dalam kasus Watergate yang kasusnya waktu itu sangat besar itu, dalam 2 minggu akhirnya ngaku jujur semua. Dan polisi, TNI, tentara zaman dulu, zaman sekarang punya banyak cara untuk memaksa orang kemudian mengaku. Tapi para rasul udah disiksa sedemikian rupa, toh tetap mengatakan kami adalah saksi kebangkitan Kristus. Dan demi itu mereka berkorban nyawa. Karenanya, ibu bapak yang terkasih, hanya Yesus yang betul-betul melakukan apa yang dia katakan. Berkuasa menyerahkan nyawa, berkuasa untuk mengambilnya kembali, mati kemudian bangkit, dan kemudian para rasul, para murid, 500 total murid menjadi saksinya, dan mereka rela mati untuk kesaksian tersebut karena kesaksian itu benar adanya. Dengan kata lain, apa yang dia sampaikan benar, dan ini peragaan bahwa dia adalah Allah sepenuhnya. Amin. Saya sampai di sini saja karena sudah jam 9. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebelum WL maju, saya mau bertanya, ada 1-2 orang yang mau bertanya? Ada? Tidak? Cukup jelas? Kalau tidak ada, malah tim jelas, kata seorang bapak di belakang. Mari kita bangkit berdiri. Tahu lagu ini? Yesus, Kaulah Tuhanku, Engkau hadir di dalam kemuliaan. Kau layak dipuji, layak untuk ditinggikan. Layak ditinggikan, bukan Yesus, Kaulah Tuhanku, Engkau hadir di dalam kemuliaan-Mu. Kau layak dipuji, layak untuk ditinggikan. Gak tahu ya, lagu jadul ya.
Saya mau menyanyikan satu lagu, ternyata semua tim di sini tidak ada yang tahu sama sekali. Betapa jadulnya saya ya. Oke, Bapak boleh pilih lagu apa yang Bapak bisa. Sambil menanti, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh mengenal Allah yang luar biasa, Allah yang penuh cinta, dan karena cintanya memilih menjadi manusia agar setiap kami yang percaya kepadanya atas karya salibnya boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh percaya dan bertumbuh dalam iman percaya kami. Haleluya. Dari awal lagi kita nyanyikan Yesus Tuhan dan Allah. Nyatakan sebagai pernyataan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita semua. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan semuanya
Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Yesus yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Dia ciptakan untuk Dia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa yang kami terima hari ini. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang ajaib. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak, silakan duduk. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan lewat amplop, saudara bisa mengambil amplop di kanan dan kiri saya, dan saudara bisa meletakkannya di box-box yang sudah tersedia. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan lewat QRIS, saudara bisa melihat barcode-nya yang ada di depan kursi saudara. Dan saudara yang ingin memberikan persembahan lewat mesin edisi, saudara bisa memberikannya di kantor sekretariat. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan melihat pengumuman. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Ibu Bertina Munte 21 September 2025 jam 7 dan jam 10 pagi. Ibadah penyerahan anak 21 September 2025 di TRI 2 jam 10 pagi. Bagi saudara yang ingin penyerahan anak, saudara bisa mendaftar di sekretariat. Ibadah wanita WBI hari Kamis 18 September 2025 akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Basuki. Baptisan air 28 September 2025. Saudara yang ingin dibaptis, anak-anak saudara yang ingin dibaptis, saudara bisa mendaftar di sekretariat, bisa menghubungi sekretariat. Selalu semangat dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Kesalahan bukan pada pendengaran Anda, tapi karena kesalahan teknis. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Haleluya. Amin. Kami menjemput saudara-saudara yang baru pertama sekali beribadah di tempat ini. Kami dengan sukacita menjemput saudara. Bisa mengangkat tangannya atau mengangkat berdiri. Ada? Coba lihat di atas, di bawah. Puji Tuhan, ada satu orang. Selamat datang Bapak. Kalau Bapak belum beribadah di tempat gereja lain, kami dengan senang hati menyambut saudara untuk beribadah di tempat ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita telah selesai. Berikan salam kanan kiri, katakan Yesus dahsyat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh, bagi
pujian, syukur, hormat hanya bagi Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih izinkan kami Tuhan untuk beribadah. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami. Biarlah Tuhan pujian-pujian yang sudah kami naikkan pada hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat memberkati Engkau sebagai Allah kami, sebagai Raja kami. Bahkan Tuhan dapat menjadi dupa yang harum buat Engkau ya Bapa, dapat menyenangkan hati-Mu karena Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang sudah diberitakan oleh Pak Asigor Tuhan, di mana Tuhan kami lebih mengenal lagi Engkau Tuhan sebagai Allah kami, sebagai Tuhan kami yang mau Tuhan rela mati buat kami Tuhan, yang mau menjadi manusia untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk lebih mengerti lagi Tuhan, betapa Engkau Tuhan mengasihi kami lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami saat ini bersatu hati untuk berdoa untuk Pak Asigor Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dalam setiap pelayanan dilakukan, juga untuk pekerjaannya sebagai dosen Tuhan. Biarlah juga Engkau berkati dimanapun beliau mengajar Tuhan, Engkau pakai lebih lagi dan lebih lagi, sehingga banyak mahasiswa Tuhan yang dapat menjadi saksi-saksi-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau Engkau Tuhan memberikan cuaca yang terbaik, Engkau yang memberikan suasana yang kondusif buat negeri kami. Terima kasih Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi atas rencana-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membangkitkan Indonesia lebih lagi dan lebih lagi. Kami mengucap syukur Tuhan. Juga kalau Tuhan, Kau juga masih memberikan kesempatan buat kami Tuhan untuk dapat memberi Tuhan dari persembahan Tuhan untuk setiap minggunya Tuhan, dan juga untuk perpuluhan, untuk misi dan semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberikan dengan penuh sukacita, karena Engkau memberikan yang terbaik buat kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, berkati kami. Kalau Engkau sudah tolong kami tiba di tempat tujuan dengan selamat, kalau kami akan beraktivitas, kami akan kembali ke rumah, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya minggu depan kami dapat kembali bersama-sama dengan jemaat-jemaat-Mu yang lain, kami dapat beribadah dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kebaktian sudah selesai. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, selalu menyertai kita semua, dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Keluarga kita diberkati, anak cucu kita diberkati, setiap usaha kita Tuhan juga berkati. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, jangan lupa, jadilah berkat buat orang lain. Dimanapun engkau berada, jadilah berkat. Yang semua siap untuk menerima berkat dan menjadi berkat, katakan sama-sama, Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.